Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai portofolio. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai resiko dari berinvestasi pada sahamnya Wika, dan itu hanya Wika saja ya. Dan untuk mengetahui berapa resikonya, maka kita ukur dengan menggunakan standar deviasi, gitu ya. Nah, sekarang, kalau kita hanya, ini kalau kita hanya berinvestasi pada satu sekuritas saja, let's say Wika ya. Nah, maka pada dasarnya, itu sangat beresiko gitu ya, karena ada resiko sebesar 8,7% plus minus ya. Artinya kalaupun, the worst case skenario-nya 5 dikurang 8,7 jadi minus 4,7. Nah, return kita jadi minus gitu ya. Nah, sehingga bagaimana sih cara meminimalisir resiko tersebut gitu ya. Nah, dalam konsep manajemen keuangan, betul high risk, high return. Tetapi di sini risiko tersebut bisa kita kurangi. Nah, teorinya adalah kita mengurangi risiko tersebut dengan membentuk suatu portofolio gitu ya. Membentuk suatu portofolio. Nah, seperti ini. Jadi the effect of reducing risk by including a large amount of investment in a portfolio called diversification. Jadi pada dasarnya teknik untuk mengurangi resiko ya adalah gimana? Adalah ya nambahin investasinya. Jangan hanya berinvestasi di satu instrumen sekuritas equity saja gitu ya, di saham Wika saja gitu. Nah, sehingga kita harus, gabungkan gitu ya, ditambah lagi portofolio investasi kita. Nah, bisa dengan saham, yaitu membeli saham waskita misalkan, kedua bisa juga dengan instrumen obligasi. Ya, apa yang instrumen obligasi yang risk free, yang bebas dari resiko, yaitu SUN ya, surat utang negara. Nah, seperti itu. Nah, ini semua langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu analis atau suatu manajer investasi untuk melakukan penambahan dari portofolionya gitu ya, itulah dinamakan diversifikasi ya. Nah, diversifikasi inilah yang akan menurunkan resiko dari portofolio ini gitu ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan expected return-nya? Nah, expected return-nya, tentunya ya high risk, high return. Ketika resikonya turun, maka return-nya pun akan turun gitu. Nah, kita akan prediksi dulu ketika kita berinvestasi pada 3 instrumen ini gitu ya. Nah, bagaimana nanti return dan portfolio return dan resikonya. Return kita ukur dengan expected return, kemudian resiko kita ukur dengan portfolio expected rate of return. Nah, ini rumusnya ya, dengan menggunakan nanti standar deviasi juga pada dasarnya ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang, ini yang return-nya ya. Kalau resikonya ada yang di bawah lagi, kita akan lihat. Nah, ini dia, standar deviasi atau ROE dari portofolio ya, dengan menggunakan akar. Jadi nanti plus minus lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang, konsepnya gimana kalau kita melakukan suatu melakukan suatu membentuk suatu diversifikasi dari investasi kita. Nah, sehingga membentuk satu portofolio investasi. Nah, bagaimana sih cara mengukur return-nya? Nah, seperti ini ya. Expected return portfolio adalah fungsi dari weight satu, ini itu weight, dikali dengan expected return satu, ya ini portofolio pertama, kemudian weight kedua dan expected return dari saham yang kedua dan seterusnya. Sehingga rumusnya adalah WN ya, W besar N ini adalah weight gitu ya, dikali dengan expected return dari N. Jadi mau berapa itu terserah gitu ya, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan ukur dulu bagaimana expected return-nya gitu ya. Nah, pertama, let's say seperti ini ya contohnya, pada contoh sebelumnya Wika-nya 5% ya, expected return-nya. Nah, kita ukur satu persatu dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kita mengukur expected return dari Wika. Nah, kayak gini nih, ya seperti ini, sudah dibuktikan di video yang pertama gitu ya, berbasis beginning price dari si Wika ya, dan kita nanti bikin state dari ekonominya, bagaimana kalau resesi, moderate, and high. Nah, itu semua nanti akan mendapatkan nilai 5% ini. Nah, seperti itu ya. Jadi satu persatu dulu diukur, yang waskita gimana, yang sun gimana gitu ya. Nah, setelah itu dari sini dapatlah
masing-masing expected return-nya, gitu. Kemudian, nah, kita memiliki uang 20 juta gitu. Nah, kita ingin berinvestasi gitu. Nah, 20 juta ini mau dibagi kemana aja? 20 juta ini misalkan let's say kita akan membeli saham Wika dengan alokasinya 16 juta gitu ya. Kemudian nanti tinggal dikalikan dengan berapa rupiah per lembar gitu, sehingga dapatnya berapa lot gitu ya. Kemudian yang kedua 3 juta untuk waskita, sunnya hanya 1 juta. Nah, di sini kita timbang dengan weighted-nya gimana? Ya 16 juta dibagi 20, hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 80% dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mengukur setelah mendapatkan expected return dan weighted-nya juga kita sudah ukur. Nah, kita tinggal kalikan dengan rumus yang ini ya. Expected return dikali dengan weight. Nah, jadi 5 dikali dengan 80%. Hasilnya 4%, waskita 1,05 dan sun 0,2 gitu ya. Nah, di sini sehingga kalau gabungan dari ini semua berada dalam investasi kita plus dengan weighted yang sudah kita tentukan masing-masing, ini preferensi ya, bisa kita ubah-ubah gitu. Maka expected return-nya adalah 5,25%. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, nanti kita juga bisa melakukan sensitivity analysis ya. Jadi misalkan kita bisa ubah gitu. Di sini apa namanya, dibalik bolak-balik aja gitu, dibolak-balik aja gitu ya. Jadi di sini misalkan kita asumsikan waskitanya tetap ya, waskitanya tetap sebesar 3 juta. Yang kita mainin adalah komposisi dari Wika dan Sun-nya gitu ya. Nah, di sini kan kalau Wika-nya 1 juta, kalau ini kan 16 juta. Kalau kita balik Wika-nya 1 juta, Sun-nya yang 16, gimana komposisinya? Nah, hasilnya adalah ya kita kalikan dan weighted dikali dengan expected return-nya. Hasilnya ternyata turun tuh. Kenapa? Karena porsi Sun lebih besar. Ya, Sun itu resikonya kecil sehingga return-nya juga kecil gitu ya. Sehingga pastinya akan mendorong expected return portofolio menjadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Kemudian oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ya, kalau kita ubah, kalau yang tadinya 16 juta Wika, ya, dijadikan 1 juta Wikanya gitu ya. Nah, hasilnya adalah 4,5 tuh turun. Nah, kalau kita ubah Wikanya menjadi 5 juta, Sunnya menjadi 12 juta gimana? Nah, hasilnya adalah 4,7. Nah, kalau tadi ya Wikanya 16, Sunnya 1 juta, 5,25. Nah, ini menunjukkan bahwa Sun itu kan resikonya kecil. Nah, semakin Sunnya kita kurangi porsinya dan porsinya beralih ke Wika yang dia high risk, maka return-nya pun akan terdorong terangkat ke atas gitu ya. Seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian ini sensitivity ya. Jadi kalian nanti bisa uji aja oh, kalau misalkan kayak gini return-nya gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan adalah ada resiko, ada risk, ada return, pasti ada resiko. Nah, bagaimana dengan resikonya? Setelah kita tahu, kita ambil contoh yang pertama ini aja ya. Jadi yang WIK-nya 16 juta. Nah, yang ini nih ya. Nah, sehingga return-nya adalah sekian misalkan ya, 5,25% ya, expected return-nya. Nah, kita ambil contoh yang ini. Nah, bagaimana caranya kita mengukur resiko dari portofolio kita ini ya, dengan komposisi yang WIK-nya 80% ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus melakukan perhitungan standar deviasi ya. Tetapi karena portofolio ini apa namanya? Portofolio ini lebih dari satu, maka tidak sama rumusnya dengan yang standar deviasi yang biasa. Nah, yang seperti ini ya, tidak sama gitu ya. Kurang lebih sama konsepnya ya, konsepnya sama. Akan tetapi nanti ada perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kita memakai degree of correlation gitu ya. Kita memakai fungsi memasukkan apa namanya? Unsur yang namanya degree of correlation ke dalam perhitungan kita. Nah, degree of correlation ini apa maksudnya? Ini correlation coefficient, maksudnya menunjukkan angka 1, 0 atau minus 1 gitu ya. Nah, kalau 1 itu berarti berkorelasi secara sempurna tetapi arahnya berlawanan ya, opposite direction. Nah, kemudian kalau dia positif berarti dia sempurna juga saling berkorelasi tapi arahnya sama.
Berarti kalau kelemahannya adalah kita hanya bisa melakukan korelasi ini hanya atas 2 unsur, karena korelasi itu mencari tahu hubungan di antara 2 unsur. Unsurnya apa? X sama Y, gitu ya. Nah, kita ingin mencari kedua unsur ini. Nah, kalau tadi kan ada 3 Pak. Nah, ada 3. Nah, mau tidak mau kalau ada 3 sekuritas, yang satu Wika, yang satu Waskita, yang satu si Sun gitu ya, maka mau tidak mau kita harus satu persatu gitu. Karena ini adalah paired. Paired itu berpasangan, ya konsepnya korelasi itu berpasangan ya. Sehingga agak untuk rumusnya ini kita tidak bisa membandingkan untuk ketiga-tiganya langsung dimasukin, nggak bisa gitu ya. Nah, meskipun ada teknik statistik, tapi kita tidak akan membahas itu ya. Nah, mau tidak mau kita di sini melakukan untuk pembahasan ini kita melakukan korelasi yang sederhana di antara hubungan X dan Y. Sehingga nanti kita bisa taruh X-nya itu Wika sama Sun gitu ya. Atau yang Y-nya ya dibalik gitu ya, Wika Waskita sama Sun gitu ya. Atau nanti Wika sama Waskita. Nah, ada 3 kemungkinan ini nanti yang akan kita ukur gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mau tidak mau kita harus cari satu persatu gitu ya. Satu persatu dengan perbandingan yang berpasangan. Jadi kalau misalkan ada 5 observasi, maka Wika-nya harus 5, Sun-nya pun harus 5. Nggak boleh timpang sebelah. Nah, itu nanti tidak akan berjalan rumus korelasinya ya. Nah, baik. Sekarang yang diharapkan yang mana? Apakah yang positif, yang negatif, ataukah yang positif? Gitu. Yang diharapkan adalah yang negatif. Kenapa? Karena misalkan Wika harganya lagi turun gitu ya. Berarti yang pengennya kan ada yang menyeimbangkan gitu kan. Ini lagi minus gitu, lagi minus return-nya. Berarti paling tidak pengennya yang waskita itu bisa naik lah gitu ya. Agar apa? Agar dia positif return-nya gitu ya. Agar dia bisa saling menutupi gitu ya, saling menutupi gitu. Nah, sehingga nanti apa namanya dampak dari pengurangan Wika itu akan tertutupi oleh penambahan dari kenaikan harga dari waskita gitu maksudnya. Nah, kalau kita dua-duanya turun, kalau Wika turun kemudian waskita turun ya itu amsyong namanya gitu. Sehingga ya ini akan menjadi portofolio yang sangat merugikan gitu. Nah, makanya mencari portofolio itu susah-susah gampang. Bagaimana mencari satu jarum di antara tumpukan jerami. Nah, itu ibaratnya ya. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk aja. Kalau gitu korelasi ini penting karena korelasi ini menentukan arah apakah positif, negatif gitu ya. Atau tidak ada hubungan sama sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang tentunya kita harapkan yang berdampak negatif correlation. Nah, ini rumusnya. Rumusnya hanya 2, ada X sama Y gitu ya. Nah, oke, kita hitung nih N dikali delta X kali Y dikurang sum X kali Y dikurang sum X sum Y. Kemudian dibagi akar N dikali sum X kuadrat dikurang sum X baru dikuadratkan. Nah, dikali akar dari sama, kita ulangi fungsi yang ini ya. N sum Y kuadrat ya. Kemudian sum Y baru dikuadratkan. Nah, ini sama ya. Jadi yang bawah ini rumusnya cuma beda aja, satu X, satu Y. Nah, pada dasarnya ada X dan Y doang gitu ya. Dan ada berapa jenis nih. Berarti kita harus cari tahu ini yang pertama ada X, ada Y, kemudian ada XY gitu ya. Kemudian ada X kuadrat ya, X kuadrat yang keempat. Kemudian di sini ada Y kuadrat yang kelima. Nah, berarti kita akan membuat 5 kolom ya. 5 kolom ya, 5 kolom ke samping ya. Yang isinya adalah XY, kemudian X kali Y, kemudian X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, rumus yang lebih ini adalah kalau kita menggunakan satu observasi. Nah, kalau kita menggunakan lebih dari satu observasi, maka rumusnya seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan 5 observasi permisalannya ya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi kalau kayak gini, gimana Pak? Ya langsung aja kita bikin ya, X-nya kita misalkan Wika, Y-nya adalah Sun. Jadi satu persatu, karena ada 3 portofolio ya, Wika, Waskita, sama Sun, ya mau tidak mau kita harus satu persatu. Wika sama Sun, nanti seterusnya, selanjutnya terserah ya. Oke, nah sekarang kita bahas dulu. Misalkan ada 5 observasi. Ini tidak terbatas pada 5 ya. Ini bisa lebih dari 5 juga ya. Bisa sampai 1 tahun gitu atau bisa data mingguan ya terserah ya. Nah, tapi ini data historis masalahnya. Oke.
Nah, sekarang kita masukkan gitu return. Nah, ini ingat ini return ya. Return itu didapatkan dari mana? Bukan harga return itu ya. Return itu didapatkan dari yang rumus yang ini ya. Return itu ya. Kurang lebih sama kayak realized return ya. Jadi ending price dikurang dengan ditambah dividen dikurang beginning price dibagi dengan beginning price ya. Nah, itulah persentase return yang digunakan dalam uh, apa namanya? Menghitung korelasi ini ya, seperti itu. Nah, kemudian dan ini apa namanya? Dan ini apa namanya? Ini adalah data realized return ya, realized return ya. Karena kita ingin mencari hubungan dari apa data-data yang sudah terjadi. Beda sama expected return. Expected return itu jadi posisinya kalau expected return itu kita di posisi 1 Januari 2017. Ya, kita ingin memprediksi di tanggal 31 Desember 2017 gitu ya. Nah, dengan portofolio tadi A, B, dan C gitu ya. Nah, kita ingin memprediksi berapa sih return di tanggal 31. Nah, tadi ya, return tanggal 31 itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang 5,25. Nah, tetapi resikonya berapa? Nah, resikonya kita mau tidak mau harus menggunakan data yang real ya, data yang sudah terjadi. Artinya data realized return, bukan expected return ini ya. Data realized return diperoleh dari mana? Ya dari data di Bursa Efek. Berarti data yang ada di sini, observasi ini berarti ini data sebelum tahun 2017 ya, seperti itu. Berarti bisa jadi ya terserah mau kalau 5 observasi misalkan 5 hari gitu ya. Maka mungkin di tanggal berapa ya? 25 Desember mungkin 2016 gitu ya. Sampai dengan 30 Desember 2016. Nah, misalkan kayak gitu. Ya. Nah, ini ya, ini data inilah yang akan kita tarik gitu ya. Nah, jadi ini data realized return-nya. Dari situ barulah kita akan memprediksi berapa correlation koefisiennya. Nah, masalahnya ada hukum yang berlaku di dalam dunia statistik bahwa pada dasarnya 5 saja masih kurang ya, tidak cukup untuk menggambarkan korelasi. Nah, yang kita pakai biasanya dengan observasi yang di atas 30. Nah, kalau lebih dari 30 observasi, maka akan semakin bagus hasil korelasinya, perhitungannya akan semakin tepat gitu ya. Nah, kalau saya sih kalau cuma dua variabel gini ya mendingan 1 tahun aja. Jadi datanya bisa data mingguan gitu ya. Seperti itu. Ya, data mingguan kan ada 52 hari, 52 minggu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan lebih presisi hasilnya nanti akan kita bisa mengandalkan nilai dari korelasi koefisien korelasi yang kita nanti dihasilkan. Nah, oke. Nah, sekarang setelah dapatlah data ini ya, kita permisalkan saja 5 bulan gitu ya. Nah, dapatlah return-nya juga sebesar 5 bulan juga 5 observasi maaf untuk yang Y. Nah, barulah kita dikalikan tuh X kali Y gitu ya. 7,2 dikali dengan 5,8. Ya udah, hasilnya sekian. X dikuadratkan, yang ini dikuadratkan, hasilnya sekian. Y dikuadratkan, ini dikuadratkan, hasilnya adalah 33. Dan seterusnya sampai dapat sumnya gitu ya. Nah, ini dapat sumnya, dapat jumlahnya. Nah, barulah kita bermain di rumus ya. Kita nyontek dulu rumusnya ya. Kita nyontek dulu rumusnya, set. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya bahwa kita masukkan rumusnya. Rumusnya mana? Ada n di sini ya. Ya udah n-nya kita masukkan. Kemudian ada sum dari xy. Nah, sum xy ini yang ini ya, xy. Nah, kemudian sum x yang ini sum x. Sum y yang ini sum y. Nah, pembilangnya adalah ini ya. Nah, makanya kita masukkan ke dalam fungsi dari Excel-nya. Ya, fungsi dari Excel-nya ini ya tuh. Nah, ya tinggal dimasukkan. Nah, N dikali sum XY yang ini dikurang dengan sum X dikali dengan sum Y. Hasilnya adalah 51,82. Nah, baru kita cari satu persatu yang bawahnya ya. Sum X square yang ini ya, berarti sum X square ya. Seperti itu ya. Nah, jadi sum X square-nya itu yang ini nih ya, 503. Nah, sum X square. Nah, seperti itu ya. Jadi ya udah tinggal dimasukkan. Nah, kemudian karena sum x tinggal dikuadratkan ya, berarti ini bisa langsung dimasukkan ya. Yang pertama ini ya, kita hitung. Nah, jadi n dikali sum x kuadrat dikali 5,503 dikurang dengan sum
X dikuadratkan, ya. Yang sum X itu yang ini 47,7 ya, dikuadratkan. Nah, dikuadratkan, ya. Hasilnya adalah 243 dan seterusnya yang Y juga demikian, cara yang sama dapatlah penyebutnya adalah demikian ya. Tinggal yang, square root yang X dan square root yang Y ya. Nah, dapat deh. Penyebutnya tinggal dikalikan gitu ya, dikalikan square root yang X dikalikan dengan square root yang Y. Hasilnya adalah sekian. Nah, penyebutnya udah dapat, pembilangnya udah dapat, ya udah tinggal dihitung R-nya berapa ya. R-nya adalah ya tinggal pembilang dibagi dengan penyebut ya. Hasilnya adalah 0,969268. Kalau saya pakai cara cepat. Iya, dengan fungsi correlations yang ada di Excel. Corel, iya. Nah, ini tinggal dimasukin gini aja, tarik ke bawah, titik koma, kemudian kita tarik ke bawah juga, kurung tutup, enter, hasilnya sama. Iya. Nah, seperti itu caranya. Jadi ada cara kalau kalian nanti di PG atau masih PJJ, ya pakai cara Excel nggak masalah ya, lebih cepat. Tapi nanti ketika harus dituangkan, misalkan soalnya PG mah bisa pakai Excel, pakai fungsi Corel. Tapi kalau soalnya nanti essay, nah mau tidak mau kalian harus tulis rumusnya seperti ini, karena ini yang diujikan. Kita ingin menguji pemahaman ini ya. Nanti dicek sumnya oleh fungsi Corel di Excel ya. Nah, ini untuk kita mendapatkan korelasi antara Wika dan Sun. Nah, bagaimana sisanya Wika dan Waskita ya, ini bukan INDF, Wika dan Waskita, kemudian dan sebagainya ya. Kemudian di sini Waskita dan Sun ya. Seperti itu. Nah, hasilnya adalah sekian. Kemudian ya udah nanti satu persatu digituin hasilnya akan kita peroleh masing-masing koefisiennya. Koefisiennya juga akan didapatkan ya. Nah, barulah kita hitung. Jadi ini nanti R untuk yang Wika dan Sun gitu ya. Nah, baru kita hitung setelah inilah correlation koefisiennya 0,92 ya. Maknanya apa? Kita bandingkan ke sini ya. Maknanya adalah dia positif tuh ya, hampir perfectly positif gitu ya, mendekati satu. Nah, aturan rule of thumb umumnya biasanya kalau korelasi itu di atas 0,7 atau 0 sampai 0,8 ya, 0,7 deh. Di atas 0, ada yang bilang 0,7, ada yang bilang 0,8 ya. Ini berdasarkan beberapa jurnal. Nah, cuman kalau saya sih lebih ambil yang 0,8. Nah, kalau di atas 0,8 berarti dia pada dasarnya memiliki korelasi yang kuat gitu ya. Kalau di atas 0,8 memiliki korelasi yang kuat. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau dia nilainya tadi 0,92 ya. Nah, ini berarti kuat, tapi kuatnya yang arahnya positif ya. Nah, ini sebenarnya tidak diharapkan ya, tidak diharapkan ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita cari kalau gitu, ya udah kita hitung aja berapa resikonya ya, standar deviasinya. Nah, kita menggunakan data yang ini ya, jadi satu persatu dibandingkan Wika dan Sun ya. Ada expected return-nya, standar deviasinya, dan ada investment weight-nya ya. Ya karena dibandingkannya Wika dan Sun gitu ya, yang mau tidak mau kita tidak menggunakan perbandingan yang ini ya. Kita menggunakan ya yang, ya bisa aja sih ini kita bisa ubah 80% misalkan ya, yang ininya adalah, 20%, bisa seperti itu ya. Nah, tapi ya ini contoh aja ya, contohnya kita memakai angka 50% ya. Oke, nah sekarang, kita akan hitung portfolio expected return-nya kita karena kita tadi yang 525 ini kalau 3, sedangkan kita ingin menghitung, apa namanya, menghitung resiko. Nah, resiko itu hanya bisa digunakan untuk 2 variabel saja. Nah, oleh karena itu expected return-nya pun kita setting ulang gitu ya, kita hitung ulang dengan 2 ini saja gitu ya. Ya udah kalau gitu gimana? Ya udah kalau gitu kita masukkan ulang gitu berarti, WK-nya tinggal dikalikan ya, expected return dikalikan dengan bobot. Sun-nya juga sama, hasilnya adalah 4,95 ya. Kalau yang atas kan kalau 3 itu 5,25 ya, tapi ini mau tidak mau kita harus cari satu persatu gitu ya. Karena untuk mencari korelasi itu harus, perbandingan antara 2 portofolio gitu ya, 2 sekuritas maksudnya. Tidak bisa 3 ya, tidak bisa seperti itu. Ya tidak bisa X, Y, dan Z, nggak bisa kayak gitu ya. Nah oke, nah sekarang dari sini kita udah dapat nih 4,95 ya, kalau kita hanya ngambil Wika sama Sun aja. Nah weight-nya bisa kalian ubah. Ini untuk menyederhanakan, saya menggunakan 50 banding 50 ya. Nah seperti itu.
Nah, atau kalau mau ya ini kita ubahnya 80 nggak masalah ya, ini 20. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kita lebih berat ke WIKA, maka naik tuh portofolio expected return-nya 4,98 ya. Nah, di sini kita hitung berapa resikonya. Nah, udah dengan menggunakan rumus yang ini. Weighted 1 dikuadratkan dikali dengan rho-nya atau ini standar deviasi dari portofolio pertama atau WIKA. Ini W2 dikuadratkan, rho dikuadratkan, sun-nya dikuadratkan ya, standar deviasinya, baru ini fungsinya. Nah, fungsi ini kalian perhatikan ya, 2 dikali weighted 1, weighted WIKA ya, yang 80 ini, dikali weighted 2 yang 20. Ya, kemudian dikali pi 1 dan 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan R tadi ya. R yang sudah kita hitung di sini. Nah, 0,9268 ya. Nah, barulah dikali dengan standar deviasi dari WIKA dan standar deviasi dari Sun. Diakarkan dapatlah standar deviasi atau resiko portofolio dari dua sekuritas ini ya, satu saham, satu obligasi. Nah ya udah terus gimana? Ya terus ya sudah, tinggal kita hitung gitu, tinggal kita hitung satu per satu ya, yang WIKA dulu deh ya, weighted WIKA dikali dengan standar deviasi WIKA ya, yang pertama. Ya udah tinggal dikuadratkan aja, 8,7 kuadrat dikali dengan 80% kuadrat. Nah yang Sun-nya, nah karena dia 0 ya, deviasinya 0 pasti hasilnya 0 ya. Nah correlation faktornya gimana? Nah correlation faktornya pasti 0 gitu. Kenapa? Karena Sun-nya kan 0 kan, ini perkalian tuh ya. Standar deviasi Sun 0 gitu ya. Berarti kalau ada 0 di sini masuk ke dalam perhitungan perkalian, totalnya pasti 0 gitu ya. Ya udah tapi nggak apa-apa lah kita hitung aja ya. Kita buktikan apakah 0, ternyata benar ya. Kita masukkan, nah ini 2 dikali W1, W1, W2, kemudian deviasi 1, deviasi 2 dikali dengan 0,9268 ya. Hasilnya adalah 0. Baru kita jumlah semuanya ini ya, W1 kuadrat, W2 kuadrat, W1 sama untuk yang WIKA kuadrat, Sun kuadrat sama correlation-nya. Nah, kita jumlahkan ya. Ya udah jumlahnya adalah ya hanya yang WIKA aja. Nah, kemudian dapatlah square root-nya kita akarin. Nah, inilah jadi portofolio apa resiko dari portofolio WIKA dan Sun gitu ya. Nah, bagaimana nanti dengan WIKA dengan waskita? Nah, nanti silakan apa namanya? Dicek lagi aja gitu, dicoba-coba lagi ya, seperti itu. Sehingga ya kurang lebih kita tidak bisa apa namanya? Menghasilkan suatu fungsi yang untuk menghitung bagaimana korelasi dari ketiga ini gitu ya. Nah, nggak bisa kalau korelasi itu hanya membandingkan dua variabel. Ya, mau tidak mau kita harus satu persatu. Ada berapa kemungkinan? Ada tiga, WIKA dengan waskita, WIKA dengan Sun, atau waskita dengan Sun, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian harus mencari satu persatu. Otomatis karena hanya dua, hanya X dan Y saja, maka nanti expected return-nya pun akan berubah. Tidak lagi tiga, tapi nanti akan dibandingkan satu persatu, gitu ya. Nah, demikian nanti dari situ kita akan berhasil mendapatkan kesimpulan, oh kira-kira yang kita ambil yang mana Pak? Yang kita ambil tentunya ya tergantung preferensi dari kalian gitu. Dan kalau kalian tipenya adalah, makanya kalau kalian investasi di reksadana, kalau tipenya adalah risk averse, maka ya mau tidak mau kalian harus eh, mencari gain yang sebanyak-banyaknya dan resikonya pun kalian tabrak aja gitu kalau kalian merupakan risk taker gitu ya. Tapi kalau kalian risk averse ya yang safe aja berarti ya, yang standar deviasinya paling kecil. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.